Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 146. Weni juga memelototi Dev dan berkata, "Kamu bahkan tidak melihat arloji ini. Jadi kamu mengatakan itu palsu. Jelas bahwa kamu cemburu. Apakah kamu tidak tahan ketika melihat mantan pacarmu? Pacar lebih kuat darimu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Dev tersenyum ringan. Weni menghela nafas. "Kamu hanya cemburu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat menunjukkan bukti." "Dev, kamu dan aku baru bertemu hari ini. Apa maksudmu dengan menargetkanku di mana-mana?" Melihat begitu banyak orang berbicara untuknya percaya pada dirinya sendiri, Bradley tiba-tiba berkata dengan wajah dingin, "Jika Anda tidak memberi saya petunjuk tentang masalah ini, katakanlah saya membiarkan Anda pergi ke samping. Apakah Anda percaya?" "Oke." Dev mencibir. "Apakah itu palsu? Anda tahu yang terbaik sekarang, karena Anda sendiri mencari. Jangan salahkan saya." Dev berkata, berdiri dan berkata, "Beri aku arlojimu, dan aku akan membuktikannya padamu." "Bagaimana kamu ingin membuktikannya?" Bradley mengecilkan tangan dan tidak memberi Dev arloji, tetapi bertanya dengan waspada, "Jam tangan saya ratusan ribu. Jika Anda memecahkannya, dapatkah Anda membayar?" Bradley tidak akan memberikan itu kepada Dev. Lagi pula, Bradley tahu bahwa arloji itu palsu. Dia hanya menciptakan identitas orang kaya. Ini sangat sederhana. Selama kamu menjatuhkannya ke tanah, kamu bisa berdebat apakah itu benar atau salah. Dev berkata dengan ringan, "Selama arloji emas itu rusak, Anda bisa langsung melihatnya." Gerakan jam tangan emas terbuat dari emas, dan tidak mungkin Anda meniru gerakan yang bertahan sama. "Kau ingin menjatuhkan arlojiku?" Mendengar Bradley, dia merasa bersalah. "Dev, arloji ini berharga ratusan ribu dolar. Jika Anda menjatuhkannya untuk saya, dapatkah Anda bertanya?" Bradley tidak akan membiarkan Dev jatuh. "Jam tangan ini palsu, dan akan diumumkan setelahnya." "Ya, apa kamu membayar? Kamu berani menjatuhkan penilaian ratusan ribu ke tanah? Cara mengetahui macam apa ini? Jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, jangan membual tentang itu. Kupikir kamu benar-benar tahu bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah." Semua orang mengkritik dan menghargai Dev. Dev tersenyum dan berkata, "Ada cara untuk membedakannya tanpa jatuh. Untuk mengetahui bahwa emas berbeda dari logam lain, cukup timbangkan dan bandingkan dengan situs web resmi. Jam tangan palsu itu nyata. Tidak ada cara untuk memasukkan berat badan. Lagi pula, berat emas berbeda dari bahan logam lainnya. Begitu semua orang. Ini caranya. Dan tidak perlu merusak arloji. Kamu menimbangnya. Ketika kamu mengatakannya, ada sedikit kepanikan di mata yang dingin. Dia tidak akan tahu bagaimana menimbangnya. Lagi pula, dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk memasukkan berat ini. "Dev, kamu cemburu pada kakak." Bradley mengatakan bahwa arloji itu palsu.
Jika itu tidak palsu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak bisa hanya mengatakannya dengan mulutmu. Kakak Bradley akan mendengarkan pengaturanmu. Aileen bertanya pada Dev. Jika melihat ini benar, aku akan membayar makanannya sendiri. Dev berkata dengan percaya diri. Jam tangan ini palsu. Dev memiliki kepercayaan penuh. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Bradley, saudara Bradley. Biarkan dia mengatakan itu karena dia berani mengatakan itu. Maka, biarkan dia menyerah. Dan kita bisa makan gratis. Bradley sedikit panik saat ini. Dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev memegang arlojinya. Jam tangan ini membutuhkan alat penimbangan yang tepat, tetapi kami tidak memilikinya. Sekarang, bagaimana Anda menimbangnya? Bisakah Anda mengetahuinya dengan menimbangnya dengan tangan Anda? Bertanya dengan dingin. Yah, karena kamu benar. Tidak ada alat penimbangan sekarang. Tetapi apakah kamu berani menunjukkan jam tanganmu? Aku hanya perlu melihatnya. Dev tertawa. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu jatuh cinta padaku? Tanya Bradley dengan waspada. Tidak. Saya tidak akan pernah merusaknya. Jika rusak sedikit, tidak peduli. Apakah jam tangan Anda asli atau tidak? Saya akan membayar Anda dengan harga yang sebenarnya. Dev menilai. Dia tidak perlu menjatuhkan dingin. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan tahu yang sebenarnya jika dia menjatuhkannya. Tetapi dia hanya menggoda hawa dingin. Bab 147. Sewa. Ayo bersiaplah. Bradley tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan Dev, dia tidak akan mau menyerah. Jadi dia melepaskan arloji dan menyerahkannya kepada Dev. Dan kemudian berkata, begitu banyak orang telah menonton. Jika kamu jatuh, lalu bayar saya. Hargai bangga. Bradley percaya bahwa jika Dev tidak rusak, dan jika tidak dipertimbangkan, tidak mungkin untuk mengatakan keaslian jam tangan emas ini. Master Biao melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Dev dapat melihatnya secara sekilas. Dev mengambil arloji Bradley. Dan setelah memainkannya di suatu waktu, dia mengembalikannya kepada Bradley. Itu dia. Bradley mengambil arloji dan mengungkapkan Dev. Dengan ekspresi bingung, lihat saja dan kamu akan tahu apakah itu benar atau tidak. Ya, aku hanya perlu melihatnya. Dev mengangguk. Izin pura menjadi hantu. Dengan dengusan dingin, dia memasang kembali arlojinya. Saat semua orang menunggu Dev menunjukkan bukti, Aileen tiba-tiba berteriak, "Kakak Bradley, kamu lihat jam tanganmu." Bradley mengamati, buru-buru melihat, dan seluruh orang tercengang. Banyak teman sekelas, semuanya bingung, dan melihat jam tangan emas yang dingin. Sekilas, mereka semua tercengang. Saya melihat arloji emas di tangan Bradley. Pada saat ini, ia telah lama kehilangan kilau emasnya dan berubah menjadi warna tembaga merah. Jelas potongan-potongan di atasnya telah memudar. Melihatnya seperti ini, jam tangan emas ini pasti palsu. Bagaimana emas asli bisa memudar? Semua orang memandang Bradley. Mata mereka aneh. Dan suasananya sangat menarik. Imitasi jam tangan ini terlalu buruk. Saya kehilangan bubuk emas. Dev mengambil handuk basah dan menyekanya. Mulutnya sedikit terangkat. Wajah dingin itu suram dan tidak pasti. Belum lagi jelek.
Jeleknya itu, di sisi lain, Aileen membocorkan Bradley dengan kaget. Tidak tahu harus berkata apa. Awalnya menyendiri dan sombong dan dingin. Saat ini, wajahnya terasa panas. Dan dia tidak berani melihat orang-orang di sekitarnya. Kak Bradley, kamu tidak ditipu oleh temanmu. Bagaimana kamu membeli jam tangan palsu dari Swiss? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Kali ini, itu adalah pengingat. Bradley. Bradley langsung sangat gembira. Lalu mengangkat kepalanya dan berkata, pasti orang itu yang membohongiku. Dia ratusan ribu dolar untuk membelikanku jam tangan palsu. Jika aku menangkapnya, aku pasti tidak akan membiarkannya berbicara dengan dingin. Arloji emas di hadapan manusia terbanting ke tanah dan hancur. Namun, beberapa orang melihat Bradley, tetapi tidak ada kepercayaan di mata mereka bahwa Bradley ini jelas pura kuat dengan jam tangan palsu. Para pembohong ini sangat mencintai. Perlu itu. Hanya jam tangan palsu. 300.000 yuan. Saudara, Bradley pasti tidak akan memalsukannya. Anda harus tahu bahwa saudara Bradley telah mengendarai mobil senilai lebih dari 1 juta yuan. Dan apakah dia masih membeli? Inpura. Aileen berdiri di sisi Bradley. Saat ini, membela Bradley. Bradley juga mengambil kesempatan untuk meletakkan kunci mobil Mercedes-Benz milik di atas meja untuk menunjukkan identitasnya. Siapa yang tahu kalau mobil itu disewa? Dev mencibir saat ini. Bahkan banyak orang juga memiliki ide ini. Lagi pula, jam tangan emas dingin itu palsu. Jadi mobil Mercedes-Benz ini juga bisa disewa. Lagi pula, jika Anda menyewanya selama sehari, itu tidak akan memakan banyak biaya. Kamu kentut. Bagaimana itu bisa disewa? Aku sudah lama melihat kakak Bradley mengendarai mobil ini. Dan itu bukan hanya hari ini. Aileen memarahi Dev dengan marah. Apakah itu disewa? Tidak. Mencari tahu apakah kamu membawa STNK. Dev berkata, selama Anda membawa STNK, Anda akan tahu sekilas apakah itu memiliki nama dingin di atasnya. Aileen memandang Bradley, dan sepertinya ingin Bradley membawa STNK-nya agar Dev tutup mulut. Bradley buru-buru berkata, saya harus pergi ke mobil untuk mengambilnya. Ini terlalu merepotkan. Tidakkah? Anda hanya ingin apakah? Saya benar-benar memiliki kemampuan ini. Saya akan memesan jam tangan baru secara online sekarang. Saya tidak biasa memakai jam tangan. Bab 148. 10 botol. Dengan mengatakan itu, Bradley langsung memesan jam tangan senilai lebih dari 200.000 yuan secara online. Di depan semua orang. Dan pembayaran berhasil. Tinggal menunggu pengiriman. Kali ini, iri semua orang. Kembali lagi. Dan semua percaya bahwa Bradley benar-benar benar. Dan arloji palsu itu pasti kuat. Bradley juga menghela nafas panjang. Dan statusnya sebagai tiran lokal akhirnya dipertahankan. Dev memandang Bradley dan tersenyum ringan. Pesanan online dapat dikembalikan. Dan setelah malam ini, Bradley dapat sepenuhnya kembali tanpa kehilangan sepeser pun. Namun, Dev tidak terlalu teliti. Dia masih ingin bermain dengan es dingin ini. Soal jam tangan emas hanyalah episode kecil dan tidak berpengaruh pada identitas Bradley di mata publik. Dia menatap Dev dengan dingin. Dengan provokasi di matanya, dia tahu bahwa orang ini, Dev hanya ingin membuat dirinya terlihat jelek. Tetapi, sekarang dia tidak hanya tidak mempermalukan dirinya sendiri,
Tetapi sikap semua orang terhadapnya menjadi semakin hormat. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak miskin dalam uang. Dan kamu tidak terbiasa minum. Mao Tai, anggur jenis apa yang ingin kamu minum? Hotel Regal ini memiliki semua jenis anggur. Tetapi, itu tergantung pada apakah kamu mampu membelinya. Bradley hampir dilempar oleh Dev. Dan sekarang dia ingin mengembalikannya. Bagaimana brandinya? Dev memandang Bradley dengan mencibir. Dan matanya juga provokatif. Apakah Anda berani meminumnya? Saya khawatir Anda membeli semua uang untuk arloji. Dan Anda tidak akan punya uang untuk membayar tagihan dalam beberapa saat. Bradley tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan memilih anggur yang begitu mahal untuk mengetahui bahwa sebotol brandy mulai dari 200.000 yuan. Yang lain juga memandang Dev dengan heran. Dan ekspresi di wajah mereka luar biasa. Kakak Dev, Yvonne, dengan lembut menarik baju. Dev, dia telah berada di bar dan tahu harga brandy botol ini hanya beberapa ratus ribu dolar. Bahkan jika mereka hanya mengambil satu bagian, itu tidak banyak. Melihat ekspresi Yvonne, Bradley tiba-tiba tertawa. Dia tahu bahwa Dev berpura-pura memaksa dan dengan sengaja mengatakan anggur yang begitu mahal untuk menakutinya. Brandinya enak. Aku sudah meminumnya beberapa kali. Jika kamu ingin meminumnya, mari kita minum beberapa botol. Bradley memberi Dev hak untuk memilih. Dia ingin melihat apakah Dev berani mengatakan bahwa dia ingin meminumnya. Pada saat ini, semua orang menatap Dev dengan mencibir di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Dev tidak akan berani memintanya. Kali ini, Dev menembak dirinya sendiri di kaki. Oke, Dev mengangguk. Pelayan. 5 botol brandy. Dev tidak pernah memberi Bradley kesempatan lagi untuk menolak dan berteriak langsung ke staf layanan. Melihat Dev memesan 5 botol brandy sekaligus, semua orang terkejut. Bradley itu juga terkejut dan secara naluriah ingin menghentikannya. Tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia berpikir bahwa Dev pasti masih merangsangnya. Bahkan jika dia meminta 5 botol brandy. Jika dia tidak membukanya, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Dari memikirkan hal ini, Bradley akhirnya menghela nafas lega. Diam-diam senang bahwa dia hampir jatuh cinta pada Dev. 5 botol terlalu sedikit. Ayo 10 botol. Dia menatap Dev dengan dingin dan main-main. Karena Dev bisa bermain seperti ini, dia juga bisa. Lagi pula, Anda tidak harus membukanya pada akhirnya. Anda bisa kembali ketika saatnya tiba. Sial, aku belum pernah meminumnya. Kakak Bradley sebenarnya ingin 10 botol. Kakak Bradley luar biasa. Lihat, ini benar-benar tiran lokal. Pemaksaan macam apa yang berpura-pura Dev. Seorang tahanan kerja. Pakaian yang dia kenakan tidak bernilai 200 yuan. Dan dia bilang dia minum brandy. Bah, ketika kamu berpura-pura menjadi tiran lokal sejati, itu mungkin adegan hari ini. Tunggu saja dan lihat bagaimana Dev ini berakhir. Semua orang memandang Dev dengan terpesona. Mereka ingin melihat bagaimana Dev berakhir. Pada saat ini, Yvonne ketakutan. 10 botol brandy akan menjadi 2 juta. Bahkan jika dia dan Dev menghitung satu bagian, harganya hampir 200 ribu. Satu kali makan akan menelan biaya 200 ribu. Jika Anda memberitahu orang tua Anda, mereka pasti akan membunuh mereka. Bab 149. Semua terbuka. Kakak Dev
Lupakan saja. Titik. Yvonne tampak gugup dan membujuk Dev dengan suara rendah. Melihat Yvonne seperti itu, Bradley tiba-tiba tertawa dan menatap Dev dengan ekspresi lucu di wajahnya. Wah, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Sekarang. Seperti Anda. Sekarang. Saya khawatir, Anda tidak akan menyesal. Bisa mengeluarkan 20.000 yuan. Kan, minum brandy dan sesumbar seperti yang kamu lakukan. Menyesal. Mulut Dev sedikit terangkat. Apa yang kamu sesali, bukankah? Hanya minum beberapa botol brandy. Dan bukannya kamu belum meminumnya. Apa yang harus disesali? Jika kamu menyesalinya, kamu dapat menelepon pelayan kembali sekarang. Hahaha. Lelucon apa? Bagaimana aku bisa menyesalinya? 1 atau 2 juta tidak ada apa-apa di mataku. Dia tertawa dingin. Tetapi, dia mengutuk Dev diam-diam di dalam hatinya. Dia ingin melihat berapa lama Dev bisa menahannya. Dan, ketika anggur dibawa, Dev pasti tidak akan bisa menahannya lagi. Segera, pelayan membawa 10 botol brandy ke meja. Semua orang melihat brandy di depan mereka. Dan mata mereka berwarna hijau. Mereka belum pernah minum anggur mahal seperti itu sebelumnya. Tuan, apakah Anda perlu membukanya? Pelayan memandang Bradley dan bertanya. Bradley membeku sesaat, lalu menatap Dev dan berkata, Dev, buka. Jika anggur dibuka, maka tidak ada ruang untuk penyesalan. Bradley memaksa Dev untuk berkompromi. Dia tahu bahwa Dev berpura-pura dipaksa, dan dia pasti tidak akan membiarkan anggurnya terbuka. Bradley tidak mau membukanya. Lagi pula, dia tidak punya uang sebanyak itu untuk makan lebih dari 1 juta. Dev tersenyum dingin dan kemudian berkata kepada pelayan, tolong buka semua anggurnya. Baik tuan. Pelayan membuka sebotol brandy dengan keras. Kali ini Bradley tercengang. Dia tidak berpikir bahwa Dev benar-benar membiarkan pelayan membuka anggur. Bang! Sebotol anggur dibuka oleh pelayan. Setiap kali suara botol dibuka, itu seperti palu godam yang memukul hatinya yang dingin, yang membuatnya merasa tertekan. Segera, keringat dingin muncul di dahi Bradley. Dev, ini adalah hotel regal milik keluarga Su. Jangan pernah berpikir untuk menipu dan melarikan diri dari tagihan pada akhirnya. Itu tidak mungkin. Bradley mengancam Dev, dan dia berharap Dev dapat menghentikan pelayan membuka anggur saat ini. Aku bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari pesanan. Apakah kamu khawatir tentang uang? Jika itu masalahnya, kamu dapat memberitahu pelayan untuk tidak membuka anggur. Sekarang, Dev memandang Bradley dengan seringai di wajahnya dan bertanya, bagaimana saya bisa merasa tidak enak dengan uang? Saya tidak bisa mendapatkan uang saku sebulan selama setahun. Bagaimana Bradley bisa menghentikannya saat ini? Bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Dia menginginkan 10 botol brandy ini, tetapi melihat 10 botol anggur telah dibuka, darah menetes dari hati yang dingin. Aku masih ingin minum anggur ini. Dev mengambil sebotol brandy, menuangkan segelas besar untuk dirinya sendiri, dan kemudian meminumnya. Melihat Dev minum seperti ini, dia melirik dengan dingin dan jijik, dan kemudian berkata kepada semua orang, minum bersama. Jangan biarkan seseorang meminum semuanya. Seolah-olah Anda belum pernah melihat anggur. Ketika semua orang mendengarnya,
Mereka semua mengambil botol dan menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Bahkan, Weni dan Aileen yang tidak minum, menuangkan segelas besar untuk diri mereka sendiri. Anda harus tahu bahwa ini adalah ratusan ribu botol anggur. Minumlah. Saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meminumnya dalam hidup saya. Yvonne tidak minum, tetapi masih menghibur Catherine. Pukulan kali ini tampaknya sangat besar bagi Catherine, sehingga dia terus berbaring di atas meja tanpa suara. Bradley memperhatikan semua orang minum anggur, dan dia diam-diam merasa lega. Dia sudah memikirkannya. Ketika dia membayar tagihan nanti, dia tidak akan mengambil uangnya sendiri. Dia bisa membayar makanannya sendiri. Tetapi semua anggurnya adalah jika Anda meminumnya, Anda harus membayarnya. Bab 150. Biarkan dia membayar lebih dari 1 juta sendirian. Tetapi dia tidak akan menjadi orang yang memanfaatkannya. Tapi semua orang masih tidak tahu apa yang dipikirkan Bradley. Dan mereka masih menggembar-gemborkan Bradley. Jika bukan karena saudara Bradley hari ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa minum anggur yang begitu baik dalam hidup saya. Tidak, Kakak Bradley, terlalu luar biasa. Makanan, lebih dari 1 juta yuan. Tanpa berkedip mata, beberapa orang terlalu mandiri, dan mereka ingin mengikuti Bradley G. tanpa melihat berapa beratnya, dan Dave mengabaikan ejekan orang-orang ini sama sekali. Karena dia tahu bahwa sudah waktunya bagi orang-orang ini untuk menangis. Segera, 10 botol brandy dimakan. Semua orang kenyang. Dan beberapa sudah pusing. Aku sudah minum anggur dan makanannya. Ayo pergi. Dave berkata kepada Yvonne. Yvonne mengangguk, membantu Catherine berdiri, dan berjalan keluar dari kamar pribadi. Melihat ini, Bradley buru-buru mengikuti orang banyak keluar. Dia ingin melihat apa yang dibayar Dave. Tetapi, pada akhirnya tidak membayar tagihan. Berapa total yang kita habiskan? Bradley berjalan ke meja depan dan bertanya, Tuan, Anda telah menghabiskan total 2,1 juta. Kasir di meja depan berkata dengan cepat, mengangguk dengan dingin. Lalu mengeluarkan ponselnya dan menghitung, dan berkata kepada Dave, Dave, ada 14 dari kita. Dan masing-masing dari kita mengkonsumsi 150.000 yuan. Untuk kalian bertiga, Anda hanya perlu membayar 450.000 yuan sekarang. Bisa, 450.000. Tidak banyak. Dave tersenyum ringan. Dave, saat ini, kamu masih berpura-pura kuat. Ini tidak banyak 450.000. Tetapi kamu mengeluarkannya. Apa yang kamu tunggu? Aileen mencibir. Saya tidak berpikir itu bernilai 450.000 yuan untuk membelinya. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai uang besar. Weni juga mengejek Dave. Semua orang juga menunggu untuk melihat lelucon Dave. Mereka ingin melihat bagaimana Dave mendapatkan 450.000 yuan. Mereka harus tahu bahwa seorang pencari nafkah biasa mungkin tidak dapat menghemat 450.000 yuan dalam 10 tahun. Pada saat ini, Yvonne menatap Dave dengan cemas. Dia juga tidak punya uang. Dari mana dia mendapatkan 450.000? Dan Catherine, yang telah menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, aku masih memiliki 200.000 di tanganku. Aku bisa mengeluarkannya. Lagi pula,
Catherine sendiri memiliki bagian dari makanan. Jadi Dev tidak bisa dibiarkan menghabiskan uang. Dan dia harus memanggil Yvonne untuk datang. Tetapi ternyata, seperti ini. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Dev tidak punya uang. Sudah berapa lama sejak dia keluar dari penjara. Dan keluarga itu bukan keluarga kaya. Jadi 450.000 mungkin merupakan angka astronomi untuk Dev. Catherine, apa yang kamu berpura-pura menjadi wanita kaya? Apakah kamu tahu berapa kali kamu akan menjual diri untuk 200.000 yuan? Kamu harus mengasihani diri sendiri dulu. Titik. Ketika Aileen melihat bahwa Catherine akan membayar, dia langsung berkata dengan nada mengejek, "Kamu." Ketika Catherine mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Segera, mata Catherine tiba-tiba menjadi gelap, dan dia pingsan karena marah. Kathy, melihat ini, Yvonne buru-buru mendukung Catherine dan berteriak. Dev melangkah maju dan menepuk pergelangan tangan Catherine dengan ringan. Mengetahui bahwa Catherine hanya sedang pingsan, dan dia akan baik-baik saja dalam beberapa saat. Jadi dia berkata kepada Yvonne, kirim dia pulang dulu. Aku akan menanganinya di sini. Saudara Dev, uang ini, jangan khawatir tentang itu. Aku punya cara. Kamu kirim dia kembali dengan cepat. Dev berkata dengan tegas. Yvonne memandang Dev, dan kemudian pada Catherine, yang pingsan. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengirim Catherine pergi. Dev, kamu membiarkan mereka pergi sebelumnya. Apakah kamu berencana untuk memecahkan toples dan memecahkan tagihan secara langsung? Bradley bertanya pada Dev. Nakal Dev tersenyum ringan. Saya tidak punya hutang sama sekali. Dari mana berandalan itu berasal? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.